Pada zaman yang sangat jauh, di langit yang penuh dengan keindahan dan kedamaian, terdapatlah makhluk yang sangat mulia, dikenal oleh semua sebagai Azazil. Azazil bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah pemimpin para malaikat dan jin, seorang yang sangat bijaksana, yang selalu taat kepada Tuhan. Tubuhnya bagaikan api yang bersinar terang, dengan sayap yang menyentuh langit. Setiap gerakannya penuh dengan kedamaian dan kebaikan. Para malaikat pun menghormatinya, bahkan Tuhan memberikan kedudukan tinggi untuknya. Azazil hidup dalam kedamaian itu, namun semuanya berubah saat Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama. Tuhan mengundang para malaikat dan jin untuk menyambut kehadiran Adam dengan sebuah perintah mulia. Sujudlah kamu semua kepada Adam sebagai tanda penghormatan atas ciptaanku yang baru. Perintah itu terdengar sederhana, namun tidak bagi Azazil. Sambil menatap Adam yang terbuat dari tanah, Azazil mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku lebih mulia dari makhluk ini, bisiknya dalam hati. Aku dibuat dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Hati Azazil mulai dipenuhi dengan kesombongan yang tak bisa ia bendung. Seketika, perintah Tuhan yang agung itu datang lagi, lebih keras dan lebih jelas. Sujudlah kepada Adam. Namun kali ini, Azazil tidak melakukannya. Dengan penuh kebanggaan ia menjawab, aku lebih baik darinya, mengapa aku harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah dariku? Tuhan pun mengetahui isi hati Azazil. Wahai Azazil, kamu yang awalnya sangat mulia, kini telah tersesat oleh kesombonganmu. Kamu tidak lagi pantas berada di tempat ini. Keluar dari hadiratku. Azazil terkejut, namun tak bisa mengelak. Dia diusir dari kedudukannya yang tinggi, dan Tuhan pun menurunkannya dari langit. Azazil yang kini menjadi iblis merasa marah dan penuh dengan amarah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan membuat manusia ini jatuh agar mereka merasakan kesedihanku. Aku akan membalas dendam. Iblis berjanji dalam hatinya, dan dari saat itu ia mulai merencanakan cara untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mereka mengikuti jejaknya dalam kesombongan dan kebanggaan. Iblis mulai menggoda Adam dan Hawa. Ia berbisik dengan lembut di telinga mereka. Mengapa kalian tidak memakan buah dari pohon ini? Tidak ada yang melarang kalian. Itu akan membuatmu lebih kuat dan bijaksana. Adam dan Hawa yang awalnya taat tergoda oleh bisikan itu, dan mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah terlarang, dan dengan itu mereka kehilangan kenikmatan taman surga. Namun meskipun iblis merasakan kemenangan sesaat, ia tidak pernah merasa puas. Ia terus menggoda umat manusia, menyesatkan mereka dengan janji palsu dan keinginan duniawi. Begitulah manusia, terus dihadapkan dengan godaan-godaan dari iblis yang tak pernah lelah menggoda dengan cara yang halus dan terkadang sangat menggoda. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini sangat dalam. Kisah Azazil mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan. Bagaimana hal itu bisa merusak diri sendiri dan menjauhkan kita dari Tuhan. Azazil yang awalnya penuh dengan kebaikan, terjatuh hanya karena merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Namun, walaupun ia tergelincir, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk tidak terperangkap dalam kesombongan, untuk selalu rendah hati dan selalu mengingat bahwa kita hanyalah ciptaan Tuhan yang harus taat kepadanya. Azazil yang sekarang dikenal sebagai iblis tetap menjadi simbol godaan dan musuh terbesar umat manusia. Namun kisahnya juga mengingatkan kita bahwa meskipun godaan itu datang dengan berbagai bentuk,
kita selalu punya pilihan untuk memilih jalan yang benar, jalan yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Azazil mungkin telah jatuh, tapi kita yang masih di bumi ini memiliki kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan menjaga hati dari kesombongan dan godaan dunia. Dan begitulah kisah Azazil, makhluk yang sangat mulia namun jatuh karena kesombongan. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju keselamatan, dan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah kunci kehidupan yang penuh kedamaian.